Kisah ini terjadi di tahun 1992, di mana Timor Timur masih menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia. Seorang tentara ABRI ikut dalam pasukan yang bertugas di salah satu kabupaten di Timor Timur untuk melakukan tugas pendekatan kepada warga lokal. Prajurit itu berasal dari Bandung, bernama Sam. Suatu pelayanan pos didirikan agar warga dapat mengirimkan surat kepada para prajurit dan memberikan mereka dukungan moral. Sam menerima surat yang menyenangkan dari seorang wanita yang kebetulan beralamat di kota yang sama dengannya, yaitu kota Bandung. Mereka mulai menjadi sahabat pena dan mendapati diri mereka memiliki banyak kesamaan. Salah satunya sama-sama dari keluarga NU, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sam sangat terkesan oleh surat-suratnya yang selalu membangkitkan semangatnya. Menjalankan tugas negara di tengah masyarakat yang berbeda suku dan budaya, belum lagi medan yang sangat berbahaya. Sungguh-sungguh suatu pengalaman yang membuatnya sangat kesepian dan penuh kesulitan. Namun, wanita itu membangkitkan semangatnya melalui ayat-ayat kitab suci, atau cukup menyatakan bahwa namanya ia sebut setiap kali ia menunaikan sholat setiap hari. Akhirnya, Sam mendapatkan kesempatan pulang untuk berlibur. Waktu menyadari bahwa ia akan singgah di kota Bandung sepanjang siang sampai sore sebelum melanjutkan penerbangan untuk kembali ke markas komando di Jakarta, Sam memutuskan untuk menyurati wanita itu. Ia berkata bahwa ia akan senang jika dapat berjumpa dengan wanita itu dan berterima kasih secara pribadi atas dorongan wanita itu bagi kerohaniannya. Ia mengatakan bahwa mereka akan bertemu di Taman Alun-Alun Bandung. Wanita itu membalas bahwa ia akan memegang setangkai bunga mawar berwarna merah agar prajurit itu mudah mengenalinya. Lalu tibalah kesempatan kopi darat itu. Sam pergi lebih awal, lalu duduk sambil membaca koran pikiran rakyat. Ia mengamati sekitarnya untuk melihat apakah ada wanita yang memegang setangkai bunga mawar, dan kemudian kembali asik membaca korannya. Tiba-tiba seorang wanita cantik berhijab berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Wajahnya berseri-seri, sosoknya sangat anggun dan ramping, dan suaranya begitu ramah dan lembut, membuat jantung Sam berdetak lebih cepat. Ia berpikir dalam hati, kalau saja Gusti Allah mengirimkan seorang wanita seperti ini bagi saya. Betapa herannya ia ketika wanita itu berkata, "Assalamualaikum, maukah AA makan siang dengan saya? Ada restoran yang bagus sekali di seberang jalan sana." Sam menengok jam tangannya untuk memperkirakan berapa lama waktu yang ada sebelum janji pertemuannya dengan wanita yang telah mendukungnya dalam doa itu. Ia masih punya waktu 5 menit, dan ia benar-benar ingin pergi, bahkan sekalipun hanya minum secangkir kopi. Namun, saat ia berpaling dari jamnya, ia melihat seorang wanita tua di bangku lain di seberangnya. Wanita itu kelihatan sudah berusia 80 tahunan, dan wajahnya sudah penuh kerut ketuaan. Dan di tangannya, ia memegang setangkai bunga mawar merah. Hati Sam sedih, dan dengan hancur hati, ia mengatakan kepada Mojang Bandung di depannya, "Saya sangat senang atas ajakan adik. Saya telah ada janji dengan orang lain.
Saya sangat berutang budi pada seseorang yang menolong saya melewati masa-masa sulit. Dan saya tidak dapat melanggar janji saya. Namun saya berterima kasih dengan segenap hati atas undangan adik. Wanita itu hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau nanti AA berubah pikiran, saya akan ada di restoran itu." Saat mojang gelis itu beranjak pergi, Sam berdoa, "Duh Gusti, kadang-kadang aku berharap tidak tahu banyak tentang ketaatan. Ya, sekalipun aku sangat ingin pergi, kalau itu memang kehendak-Mu, biarlah Engkau yang mengatur situasinya. Karenanya, aku akan menaati-Mu dan percaya akan rencana-Mu yang sempurna bagi hidupku. Meskipun aku merasa kesempurnaan itu baru saja berlalu." Ia menghela napas dan mendatangi wanita tua tadi. Sambil tersenyum kepadanya dan sungkem, Sam berkata, "Nek, saya rasa kita ada janji makan siang hari ini." Betapa terkejutnya Sam ketika wanita itu berkata, "Tidak, kita tidak ada janji. Namun, kau memang berjanji dengan seseorang." Si Neng Gelis itu memberikan setangkai bunga mawar merah ini kepadaku. Kemudian, ia menunjuk ke arahmu dan mengatakan, kalau prajurit yang duduk di bangku itu mendatangiku dan mengajakku makan siang, aku harus mengatakan kepadamu bahwa dialah sebenarnya yang kau tunggu, dan dia menunggumu di restoran di seberang jalan itu. Sam terperangah, lalu pamit pada si nenek dan segera berlari cepat ke restoran itu. Mereka menikmati makan siang yang sangat indah, terus menjadi sahabat pena, dan segera menikah tidak lama setelah Sam kembali dari tugas negara. Makna cerita: jangan sekali-kali suuzon kepada Allah. Jangan menganggap apa yang kita inginkan dan apa yang Allah inginkan bagi hidup kita itu sama sekali berbeda. Namun, Ia tidak akan memberikan pemberian itu sebelum kita belajar melepaskan. Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi kita. Namun, biasanya kita harus terlebih dahulu belajar disiplin yang sulit untuk mengatakan tidak pada apa yang sangat kita inginkan, agar hal itu tidak menjadi berhala buat kita. Percayalah akan kebaikannya dan taatilah Dia, sekalipun hal itu amat menyakitkan pada saat ini. Kemudian lihatlah betapa gemilangnya masa depan yang disediakannya bagi kita. Sekian.